kurikulum merdeka. Betul. Jadi mau senang-senang toh. Yang kedua, selawat salam kita hadirkan kepada junjungan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung saja, nanti kejadian itu kebetulan yang menyampaikan itu Pak Jainul, lain kali bukan Pak Jainul kalau bisa gantian. Kalau ada kemampuannya monggo belajar, berani tidak apa-apa. Memang harus belajar semuanya itu. Tanpa belajar kita cuma pengalaman. Jadi gitu. Oleh sebab itu, oleh nantinya kita ini karena kumpulnya ini dalam rangka pembenahan diri sendiri, otomatis ada umpan balik dari teman-teman kita. Oleh sebab itu, jangan merasa ya bukan yang sekiranya kita itu menjadi seorang yang sombong, tidak bisa. Yang penting kita ini, saya posisi seperti ini. Bagaimana caranya untuk mencari tambahan ilmu ini sudah. Jadi bukan ini tidak hitung, waktu ekspor dihitungkan negatifnya sampai tidak bisa maju-maju. Sebab itu kita dengan hormat oleh kepala sekolah semuanya itu diserahkan ke saya kemarin itu, sehingga saya memberanikan diri. Seharusnya itu datang semua kepala sekolah ke sini untuk diserah 3, tapi ini alasan ini itu sudah saya yang menjaga semua itu saja yang saya sampaikan. Apabila nanti ada hidangan sakonomi ekonomi dengan nikmati adalah ono kopi nemen dan sawadan saya bisa musik kalau aku sen kalau baca itu luar dari galinan malu. Itu aja, nanti lanjutannya saya serahkan kepada jenengan. Kebetulan ini yang mau menyampaikan itu adalah Pak Jainul. Saya akhiri. Untuk selanjutnya saya akan bahasa itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, tidak? Pak Ali, tanya ke Pak Ali, tolong. Apa? Kita tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca karena tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Tulis Akhirnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru PJOK untuk melaksanakan rencana tidak lanjut dari kemarin kerja dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan pagi hari ini dapat menambah wawasan bagi kita semuanya agar kita semuanya dapat melakukan aktivitas dan kegiatan kita di lembaganya masing-masing dan tidak ada kendala. Nah, saya di sini hanya mewakili saja dari pengurus KKD Pusat 3. Terima kasih sekali lagi atas kadernya. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan yang ada di lembaga kami ini. Kiranya Bapak Ibu untuk memaafkan apa yang ada di lembaga kami ini. Untuk selanjutnya nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Jainul. Kemarin sempat dibahas Bapak Ibu, banyak sekali sebenarnya program yang harus dilaksanakan. Kami hanya melaksanakan saja. Ya. Itu ada masukan-masukan dari K3S di Pusat 3. Tidak hanya kita sampai pada pengisian kinerja dan sebagainya, ternyata banyak sekali kemarin yang menjadi usulan dari K3S-nya. Sementara kami sebagai pengurus kemarin ngomong-ngomong, ternyata untuk pertemuan ini kan membutuhkan dana dan sebagainya. Nah, setelah kami berbicara, jangan lupa Pak kita. Nah, saya sampaikan juga ke K3S-nya, Bu Liana sebagai ketua Pusat, melaksanakan Pak Ustaz itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau kami di sini hanya menjalankan saja. Toh semuanya
ada di kedua usaha tiga nantinya. Kalau ke Martadana bisa dibicarakan dengan teknisnya dan sebagainya. Saya seperti itu Pak, karena ini ada program keliling katanya Bapak Ibu. Setelah ini hari Senin itu mulai berjalan, yaitu program berkelas kelas 1, 2 sampai kelas 6 dan keliling sampai ke 7 dari lembaga itu yang sudah ada koordinatornya sendiri-sendiri dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Jadi kalau ada sesuatu bisa disampaikan ke kami akan menyampaikan ke ketua pusat. Terima kasih sekali lagi atas hadirnya. Kiranya itu saja yang perlu kami sampaikan. Selamat bekerja, selamat melaksanakan tugasnya masing-masing dan nanti akan disampaikan ke lembaganya masing-masing. Demikian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru PJK di Pusladika, hari ini kita sifatnya belajar bareng. Nah, di sini tidak ada Rizalul, maaf juga, saya juga tidak terlalu menggurui materi juga, tetapi mungkin di sini kita nanti lebih ke sharingnya. Dan kemarin memang untuk rencananya kita dari Pusladika, dari penyampaian kemarin dari KKS, seluruh kepala sekolah di Pusladika itu menginginkan yang pertama kita mengadakan kegiatan yang ujung-ujungnya nanti akan merilis sertifikat seperti itu, karena kita tahu bahwasanya kegiatan di Pusladika itu relatif tinggi daripada pusla yang lain. Nah, ini kemarin pesan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Pusladika, kita hari ini akan berdiskusi terkait masalah inti kerja saja. Terus kemudian nanti kita akan melengkapi, yang kedua melengkapi terkait adanya praktek pembelajaran khusus PJK. Nah, di sini nanti saya hanya mencoba memfasilitasi panjenengan dan kemudian nanti kita akan berdiskusi terkait masalah-masalah apa yang ada di Pusla 3 khususnya di PJK, karena saya mohon izin juga karena saya ini juga kadang di samping PJK juga masuk kelas juga. Jadi saya juga sekali jadi narasumber guru kelas juga. Nah, ini agak jalannya juga. Jadi ini Bapak Ibu guru PJK, saya mengingat sebuah quotes ya. Ini dari Albert Einstein. Jadi mengatakan bahwasannya belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok, dan yang terpenting adalah teruslah bertanya. Nah, pertanyaannya adalah dari diskusi kita hari ini untuk kinerja kakak-kakak sekalian ya, biasanya nggak ikut. Kakak-kakak sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait kinerja selama 6 bulan ini, permasalahan panjenengan. Monggo kita di sini bisa diskusi bersama. Karena Budita kemarin masuk yang angkatan ini. Nah, berarti di sini semua kita sudah ASN kan nih. Jadi dipastikan kita akan melengkapi untuk kinerja. Bagaimana? Untuk pertanyaan pertama adalah apa kendala atau ada yang ingin didiskusikan untuk kinerja? Monggo. Ini Mas, sementara ini kan kita untuk kinerjanya ya terus terang. Dari kita itu ada yang nitip, ada yang terima kasih, jadi gini, untuk merubah, jadi kita intinya kalau ingin kerja yang dari PFM itu kita harus kerja sendiri sekarang, nggak bisa nitip. Kenapa? Karena di sana itu ada bukti-buktinya itu kita harus gerak sendiri, gitu.
Jadi dari ini mungkin kita itu kan apa ya? Mulai dari kita lagi lah. Gitu. Jadi ya paling tidak dari pendidikan belum berpengalaman sama sekali. Gitu ya. Nah, jujur-jujuran aja, kalau sampean wis pernah ini. Jadi kita otomatis dari nol lagi, ambil saja kita semua ini sama sekali tidak bisa. Nah, itu kita sama anggap sama sekali tidak tahu apa itu apa, nah, itu aja. Satu kilo itu saja. Satu bersama. Oke, terima kasih Mas Chandra atas pertanyaannya. Ini lebih ke mindset sebenarnya ya. Cara berpikir kita bahwasanya dulu olahraga relatif itu apa ya, lebih dominan ke lapangan. Nah, ini dari mindset tersebut sebenarnya kalau diambil dasarnya itu agak lama saya menjabarkannya, bisa 2 SKS ini. Pada intinya kita sebagai guru Pichimuka sebenarnya harus bisa membedakan kita ini sebagai guru Pichimuka, guru olahraga pendidikan, jasmani dan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang awalnya mindsetnya. Kalau berbicara mindset nanti agak sedikit panjang, tapi pada intinya panjangan datang ke sini itu berarti mempunyai keresahan yang sama-sama bisa, sama-sama ingin berubah. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya kakak-kakak sekalian, saya dari awal dulu itu menunggu respon panjenengan. Apakah dalam kurikulum merdeka ini panjenengan itu mau ingin berubah? Di PJOK ini, saya tunggu dari tahun pertama sampai tahun kedua ternyata tidak ada respon. Saya memang ingin memantik panjenengan. Kalau saya menawarkan kepada panjenengan semua di Nuril, khawatirnya siapa saya, takutnya nanti panjenengan tidak cocok. Kalau itu seperti ini kan rasanya sama. Makanya panjenengan datang ini untuk berada. Dan saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk kesempatan ini, coba ada yang masih belum garap kan ini? Ya, yang belum garap, kita coba mulai dari nol. Kita samakan persepsi untuk PJOK. Oke, jangan punyanya Mas, nggak apa Mas. Sini pinjam. Dengan akunnya jalan kan belum disetujui ya. Aku saya ini di bagian mau. Oh gitu ya. Yang buku punyanya Bulera belum diajukan. Sudah disetujui belum? Ada yang belum? Biar kita bisa praktek. Oh ya, jadi gini, kita harus berpraktek ini. Itu gimana kita? Ayo kita. Punya jenengan, punya belum Mas? Punya jenengan. Mari kita baca membaca kan diskusi tiap lembaga itu ya. Oh iya, tidak apa-apa. Di yang bagian sudah disetujui aku kayak saja tidak apa-apa. Boleh, saya ingin praktek. Saya ambil nanti apa disebut ini waktu untuk belajar budaya. Saya besok saya nanti Saya bisa mendengar. ya. Oh, mau sih. Kabar apa tuh apa gue? Oh, kurang lagi sih. Ambil laptop ya. Ayo belajar kalau Mas. Aku bisa. Baik gaya itu. Ambil. Ini jadi laptop. Saya tak aja gitu. Ini jadi laptop. Ini tuh aku mana? Tiga soal dua.
Saya kontak ulang bos. Pakai ID itu kan bisa Bang? Boleh. Jadi kepala sekolah saya kan belum ajukan. Wah ini Kepala sekolah. belum. Iya, aku punya kepala sekolah. Yang belum disetujui. Belum. Iya, coba pakai akun kepala sekolah jadi kan. Saya insya Allah belum. Mak itu kemana? Kata tulis mana? Ini bisa bikin jamaah. Hah? Dan bisa Ini kecil kan, satunya aku. Kita coba mohon perhatiannya kakak sekalian dari pengajuannya. Jadi mohon maaf kita ini tidak mulai dari nol ya. Saya rasa kalau misalnya nanti bisa belajar ke temannya dengan saya langsung ke KS karena di sini tidak ada yang mengajukan dari nol. Kita coba mulai kita samakan persepsi. Jadi di sini sebenarnya tampilannya itu relatif sama kalau untuk pengajuannya panjenengan terhadap KS. Nah, yang perlu kita pahami adalah di sini untuk RHK-nya ini Pak Arif ya. Nah, di sini. Tapi untuk RHK-nya teman-teman di sini untuk jenengan sudah belum disetujui ya. Paling. Tapi jangan paham pilihannya. Pilihannya jangan paham kan yang dipilih. RHK-nya jangan paham jangan. Yang pilihannya apa saja. Nah itu. Jadi ini pilihannya yang harus kita pahami adalah mari kita samakan persepsinya. Kita cari poin yang termudah. Kita cari poin yang termudah. Ini yang boleh kami dari kepala sekolah. Sesuai dengan lembaga sendiri, Pak. Pemilihannya, Pak. Apanya? Pemilihannya ini. Bukan lembaga, lebih ke individualnya, pribadi. Mana yang sekiranya selama 6 bulan panjenengan mampu, seperti itu. Tapi kemarin di lembaga disamakan. Nah, ini coba. Ini saya nggak tahu ya. Mas Agus juga teman-teman yang lain harus berhati-hati. Saya contohkan untuk yang nomor 5. Nomor 5. Saya nggak tahu apakah si Pak Arif ini itu benar-benar bisa menjadi penelaah aksi nyata. Ini yang harus diluruskan. Kalau memilih poin ini, dikarenakan kalau kita memilih poin ini, panjenengan harus mempunyai ini. Ini adalah akun penelaah saya. Gitu. Apakah Pak Arif ini mempunyai akun ini? Di sini sebenarnya saya selain jadi guru olahraga juga menjadi penelaah pemburu ajar yang ada di PMN. Jadi saya bisa melakukan pemburu ajar yang bisa diterbitkan di PMN secara legal dan juga saya bisa menelaah. Jadi di sini saya bisa menelaah untuk teman-teman yang masuk akun saya. Untuk ada yang berbuat tersebut itu. Jadi kalau saya tidak menelaah maka dia tidak ada terbit. Gitu. Nah, si Pak Arif ini memilih ini apakah dia mempunyai akun? Gitu. Akun penelaah. Karena minimal ketika kita memilih akun ini otomatis
jenengan harus muncul namanya di sini narasumber. Seperti ini. Ini khawatir saya, makanya kalau nggak diluruskan nanti untuk belum belum disetujui, maka nanti panjenengan akan agak susah. Di Pasuruan itu ada 18 narasumber diganti. Nah ini salah satunya saya. Ini. Soalnya saya lihat di sini Pak Alif itu nggak ada. Itu mas. Nanti kita bisa kita luruskan untuk beliaunya dikasih pemahaman. Ini saya khawatir nanti itu ya. Nah, yang paling mudah panjenengan untuk memilihnya itu yang poin paling rendah ini sudah itu. Yang nomor 3 fokusnya ini panjenengan hanya sebatas menjadi peserta seperti ini untuk poin nomor 3 ini yang paling mudah. Tetapi poinnya memang sedikit. Kalau memang poinnya sedikit itu relatif mudah memang. Ini kalau jenengan di sini kira-kira adakah nanti yang ingin menjadi narasumber? Misal seperti saya menyampaikan seperti ini, karena ini kan ada sertifikatnya. Nah, nanti ketika sertifikat itu muncul, panjenengan bisa memilih yang narasumber. Itu mumpung belum 31 Januari. Nah, kalau panjenengan milih narasumber, maka poinnya itu akan lebih seperti ini lain. Ketika panjenengan bisa menjadi seperti saya, misal itu nanti kita adakan ya selama 5 bulan ke depan, bisa kita bergantian sudah. Kita sepakati di Pusat 3, panjenengan memilih inilah misal yang belum mengajukan dan disetujui. Panjenengan memilih berapa? Poinnya besar berapa? Lumayan. Seperti saya ini. Nanti sertifikatnya double. Nah, seperti itu. Kalau panjenengan pikir seperti ini, tidak apa-apa. Itu panjenengan harus mengecek kembali apakah yang dipilih panjenengan itu ini. Itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ini yang paling mudah. Itu. Nah, khawatir yang menurut saya ya, yang tadi tinggal pasrah pembawaan ini. Itu khawatir saya mau dicek kembali, belum disetujui. Kalau ini sampai disetujui seperti ini 45, ini saya tidak tahu ya Pak Arif ini sebagai apa kalau menurut Anda. Nah, kalau belum biasa 45 ini dia tidak akan tercapai. Yang nomor 45 ini. Karena yang nomor 4 di sini panjenengan harus menjadi minimal itu narasumber atau guru penggerak, dan sertifikatnya nanti legal. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Nah, minimal panjenengan harus mempunyai sertifikat pengembangan kalau panjenengan pilih yang nomor 4. Ini mas, nomor 4 dan 5 nanti jangan luruskan ya. Itu. Boleh bawa. Jadi kalau ayo ngomong tadi sih. Memang kurang paham. Belum disetujui itu, belum disepakati. Nah, masalahnya kalau sudah disetujui, ini bisa seperti ini. Munculnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, atau kepala sekolah, maka kadang tidak bisa berubah. Tidak bisa. Iya.
Itu. Ya semoga saja dengan itu yang sudah dipilihkannya oleh operator tersebut. Disetujui. Ya, kita sepakati. Sudah disetujui dengan sepakati. Coba diatur kepala sekolah nanti kita kembali. Kalau belum disepakati, biasanya masih bisa buka. Itu jangan dibikin sepakat. Itu. Ini barusan saya lihat koyone twin. Punya saya kemarin ini dari observasi, dari apa itu dibanding di kabupaten. Ini jangan nanya aja Pak. Jadi seperti itu. Jadi saya kemarin kalau saya ada terus kan saya memang kayaknya baru nggak bisa, nggak bisa mencapai ini. Kan memang daripada saya nggak bisa kan, jadi kalau memang belum. Kalau memang belum disetujui, kalau observasi ya, kalau observasi ini, observasi ini tidak ini ya, nih, jangan pilihkan ini ya. Nah, observasi yang ini itu adalah minimal itu paket tertinggi yang bisa mengobservasi. Itu. Kemarin di arah pertama itu sudah saya sampaikan. Untuk yang mengobservasi rekan sejawat itu aturannya memang itu adalah jabatan tertinggi. Ya. Memang usulan memang kemarin itu yang bertanya pada kegiatan kakak itu memang saya. Saya yang bertanya saya dengan figurannya 2. Cuman kemarin itu memang saya dengan Misda itu yang bertanya tentang ini. Tapi memang tentang ini kemarin itu dengan bilang aku tadi itu nggak apa-apa kita ikut masuk di dalam. Ya, nurutlah istilahnya. Kalau pejabat pasti kepala dan kita sebagai nurut begitu ya. Kata ini kan, oke nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kegiatan tersebut berjalan. Masuk 1 hari akan konservasi 2 orang. Gitu katanya. Jadi kita ini salah persepsi. Iya, jadi komunikasi ini ceritanya salah persepsi. Jadi gini, observasi yang saya maksud adalah itu jabatan tertinggi. Kemarin memang saya bilang itu rekan sejawat nggak bisa. Nah kemarin ada yang bertanya gini, sesama P3K, saya masih belum bisa menjawab ketika itu, masih ragu. Saya carikan informasi. Nah ternyata informasi yang valid itu adalah rekan sejawat yang jabatannya tertinggi. Nah, itu. Jadi jabatan yang tertinggi. Kalau di sekolah dengan itu lebih sebenarnya kalau memiliki aturan itu sekolah yang lebih dari 10 guru itu boleh menambah 1. Seperti Dada Gede, Bulera itu bisa nambah 1. Kalau di bawah 10 itu sebenarnya tidak usah nambah, tetapi nanti kembali lagi ke kepala sekolah. Tapi misalnya kita lebih dari 10, apakah observasi itu yang ikut serta observasi itu bebas apa ditunjuk? Nah, jabatan tertinggi yang mengobservasi makanya. Tetap jabatan tertinggi. Iya. Di sini Pak Ali. Jadi meskipun di sini kan misalnya 2, bisa dan Indonesia misalnya bisa 2 yang observasi. Iya. 2 itu apakah mereka itu sama-sama jabatan tertinggi apa gimana? Apa bisa misalnya seperti kita P3K? Memang yang kita bisa observasi Pak Ali. Tinggal pilih. Misal 2 di sini yang mengobservasi ya. Di sini kan saya sama Pak Ali misal ya contoh jabatan tertinggi. Nanti separuh-separuh yang observasi, tetapi tetap sama pendampingan kepala sekolah. Itu kalau aturannya. Seperti dengan itu yang berhak itu kan hanya Bu Endang, itu saja sudah. Kalau Bu Endang memilih ini, tetapi Bu Endang tidak saya pilihkan ini. Yang pilihkan ini saya satu kegiatan yang berbeda. Karena Bu Endang itu kan saya yang datang. Itu saya sesuaikan. Nah, misal ada kegiatan yang milih ini, nanti jadi gini. Kalau sudah mulai milih ini, panjenengan lebih kan? Lebih berapa? Nah,
Saya kemarin sarankan lebih itu untuk menutupi yang kurang. Di sini kan poinnya 8. Anggap saja Bu Ella di sini 8 sudah tidak bisa terpenuhi. Tetapi kan sudah minimal kan ada 32 itu. Berapa dengan itu? Tapi kalau nggak satu bulan benar kan masalah. Jangan. Iya, makanya harus dilebihkan sesuai kemampuan kita. Yang terpenting yang 32 itu kita yakin minimalnya. Minimal bisa mencakup 32 baik. Iya, lebihnya itu untuk jaga-jaga saja. 40 enak. Yang ini berapa bulan ini? 1. Ini 1. Untuk punya belan yang satunya apa mas uji sensor Yang mana? sensor yang nomor ini. Ini sudah. Ya, ya itu. Ya. Nah, ya itu dari aku kepala sekolah Kan belum disetujui. Ya, ada masalah. Nah, alhamdulillah. Kalau belum disetujui, maka untuk yang observasi dan rokaat ya panjenengan ganti atau hapus. Sampai tumpuk ke ini saja yang lebih mudah. Ke ini peserta ini. Itu. Tapi 4 poin. Iya, kalau panjenengan siap beberapa bulan ini mau jadi narasumber poinnya 8, monggo. Jenengan sepakati nanti kita kondisikan sendiri. Khusus Nusa 3, kita berganti jadi narasumber. Jadi mungkin gini aja wis. Kita kan masih baru ya, kegiatan BMM ini jadi kan kita masih baru semua. Otomatis kalau kita untuk jadi narasumber, kita masih perlu belajar lebih. Kita harus sering lah kegiatan seperti ini sering. Jadi dengan begitu sering, mungkin di semester yang kedua nanti kita baru bisa. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya ini relatif ke bagaimana persepsi kita sih memandangnya. Kalau untuk jadi narasumber itu tidak terpaku pada PM. Itu. Iya, materinya terserah panjenengan itu karena nanti di bulan Februari Maret selama 5 bulan itu kita harus ada kegiatan. Nah, tetapi di Piksimuka kita tidak ada program khusus, kita itu hanya nebeng. Lanjut ke KKB. Tuh, monggo. Kalau sekiranya panjenengan siap jadi narasumber di situ tidak masalah. Nanti kita kondisikan bersama. Kalau misal panjenengan agak ragu ya sudah pilih 4. Berarti di sini ini yang perlu kita pahami bersama kalau panjenengan minimal 4 ini untuk yang komunitas belajar itu sertifikatnya kalau bisa yang seperti ini kita sudah legal karena komunitas kita itu sudah masuk di BMM. Kalau panjenengan kepingin legal atau kepingin jadi nekat chandra kemarin untuk luar jalan-jalan. Ini di sini jangan ikuti. Di sini semua dapat sertifikat. Ini di kegiatan komunitas ada kan webinar. Ini sudah semua ini ada sertifikatnya semua di sini. Nah untuk ini kita, nah ini kita punya kita ini, Ekumen ini. Jadi di situ sudah sah untuk kegiatan tersebut. Oke, mau ada yang ditanyakan lagi monggo. Iya, itu cari yang gampang-gampang dulu. Itu. Maksudnya saya begini dan sekalian. Sebenarnya saya ingin panjenengan semua di sini itu bergerak dengan narasumber sebenarnya. Yang pertama, mempermudah kita itu mendapatkan poin. Kepinginnya saya seperti itu. Karena poinnya ketika panjenengan menjadi narasumber itu besar 8 dua kerjaan hanya 16. Karena mohon maaf sebenarnya
untuk kegiatan narasumber ini sertifikat yang saya dapatkan itu tidak saya pakai gitu. Jadi kan eman gitu loh. Maksudnya saya seperti itu. Karena saya itu memilih ini di RHK saya memilih yang ini 128. Saya milih yang 128. Jadi RHK saya itu hanya ada 2. Saya hanya punya RHK 2 saja, 1 dan 2. Sudah itu toh punya saya. Yang 3, 4 ini itu sudah kewajiban kepala sekolah. Rata-rata RHK kita, meskipun kita itu guru, itu sudah ada poin ini, KSP dan pembelajaran ini. Itu pasti ada. Itu jangan nggak usah berpikir untuk yang sisanya. Itu nanti kita nyebut kepala sekolah, kewajiban kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, ini 128 poin, ini saya pakai istri saya yang kemarin. Saya ketika menjadi istri itu yang saya pakai 128 poin sertifikatnya. Itu. Ini memang kami ngaku mau mereka sudah sudah jadi ini. Paling tidak kita ini yang masih awal ini baru di dibodoh di mata. Ya itu kan saya kan tidak tahu, makanya saya memanggil jenengan apa permasalahannya jenengan gitu. Kita ingat untuk permasalahan apa yang akan kita laksanakan yang mudah. Makanya itu monggo. Tadi saya sudah kesepian monggo. Ini kebetulan punya Mas Yanto, ini rencana kira-kira apakah Mas Yanto itu bisa memenuhi dengan apa yang bisa dilakukan? Kalau yang pertama rencana aksi apa ya? Meningkatkan praktik ini target kerjanya tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, saya potong. Untuk yang pertama, untuk RHK ketika kita berobservasi, panjenengan nanti ketika berobservasi kepala sekolah atau rekan sejauh dan senior, panjenengan tidak menunjukkan mana poin yang ada di kolaborasi tersebut di perangkat ajarnya dengan. Semua untuk RHK yang 1 itu relatif ke perangkat ajar kita. Semua sudah sama kita, sama. Saya rasa itu mudah, gampang. Nomor 2. Yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik yang menggunakan komunitas belajar. Ya, itu berapa kegiatan itu? Untuk ini emang dibagi 2 kegiatan. Nah, itu kan banyak. Ya, oke, nomor 2 yang ketiga. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau ini kayak saya tadi ya. Nah, saya kasih pengalaman ya, yang untuk seminar ini kan, benar-benar nanti bisa bertanggung jawab ketika teman kita yang ada yang bertanya. Seminar di sini bagaimana? Yang pertama, panjenengan harus mengikuti seminar. Seminar itu relatif 1 hari. Nah, misal itu pendidikan, karena di sini Dinas Pendidikan Nasional itu mengadakan seminar. Kita tidak bisa menjamin Januari sampai Juni kita ada. Kalau untuk keluarga kaya itu seperti guru penggerak. Guru penggerak itu keluarga kaya yang bulan. Konferensi, simposium itu saya rasa panjenengan sudah paham dan studi banding. Ini agak sulit. Kalau menurut jenengan bagaimana? Seperti itu gambarannya. Bisa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa, dihapus. Ini ada 3 kegiatan. Coba sekarang itu dihapus. Nggak bisa, karena sudah diajukan. Jadi dari aku Oke, sampai catat ya. Nanti yang itu sampai hapus mas. Yang itu sampai hapus, panjenengan kuantitasnya tambahin di berbagai praktek menu yang paling mudah. Iya, dihapus.
tambahkan kuantitasnya di ini, yang ini. Sebagai peserta berbagai bagi lah. Yang 4 itu kan, yang 4. Ya. Masa itu kan ini ya. Ya, tambahin kuantitasnya tambah. Bagi 4 tadi. Yang ini, yang nomor 2 tadi, ini cuma 2 kegiatan. Ini kayak tambah yang 8 kegiatan, mestinya. Ya. Jadi 8 kegiatan dan 8 kali 4, wis 20. Poinnya kan wis mencapai 20. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Kita nanti tambahnya. Tidak maksudnya RKK yang lain apa? Yang pertama meningkatkan meningkatnya kompetensi melakukan partisipasi observasi lagi. Tapi hapus. Tidak bisa. Ini saya belum ekspansinya bunyinya. Terus yang terakhir meningkatnya kompetensi melakukan sebagai peserta kegiatan keluarga atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di pendidikan daya riset dan teknologi. Itu seperti ini. Kalau dengan nilai yang kontributor teknologi itu, di situ sudah jelas di 7607 minimal kegiatannya 2 sampai 3 hari. Ya, pelatihan. Ya. Poinnya 8. Tapi minimal 2 sampai 3 hari. Ya. Bedanya juga sama pelatihan, itu bedanya. Kalau pelatihan itu ada rencana tidak ada. Dipastikan ada tugas atau sosialisasi. Kalau pelatihan seperti itu. Kalau BITEK, ya sudah dari sini ya sudah pulang. Itu bedanya. Dipastikan kalau pelatihan itu 2 sampai 3 hari. Yang saya ikuti ini agak sedikit sih. Jarang sih kita dibuat yang mana sih ya? Nah, seperti ini. 2 sampai 3 hari kalau dengan ini seperti ini. Nah, di sini kemarin saya mengikuti diklat ini sini. Kemarin saya tidak menyarankan atau tidak menunjukkan kuartal agak ribet masuknya. Nanti kalau penjenengan keberkahan seperti itu, kuartal temannya jenengan yang ini itu tidak mau diganti, pemahamannya seperti ini. Panjenengan harus mengikuti BIMTEK diklat yang minimalnya 2 sampai 3 hari. Nah ini rata-rata yang diklat 2 sampai 3 hari itu yang resmi itu saya memilih yang ini. Ini yang terakhir kemarin. Ini sekitar 2 minggu. Ini 2 minggu sertifikatnya. Itu gimana? Berat ya? Ya, itu maksudnya saya seperti itu. Jadi hapus nanti. Berarti 3. Ya, 3 dihapus. Nah, gitu. Ya, kalau di kuantitaskan ditambahi di pelatihan bukan di komunitas belajar tadi itu nambah berapa kira-kira untuk menutup itu? Kalau di sini komunitas belajar di sini kan bisa mencapai 8 kegiatan ya. Kalau kegiatan kemarin saya sampai 8 kegiatan. Jadi mungkin 8 kali 4 itu sudah mencapai 32 poin. Tapi harus otomatis kita tambah dengan poin-poin yang lain. Kalau tidak tambahan poin untuk saran ya, saran seperti ini untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya sih mudah kita melaksanakan pengembangan ini untuk poin komunitas belajar ini baru kali 4 ispiro gitu. Tetapi ini karena poinnya kita pengembangan, apakah kita itu rasionalis sebagai guru pengembangan cuma info. Saran saya tunjukkan ke Pak Husen ya, di Pak Husen ini. Ini Pak Husen. Ini punya Pak Husen. Ya, ini kalau nomor 1 semua rata-rata sama. Untuk nomor 2, nah nomor 2 di sini
Pak Hussein satu kegiatan punya 4. Ini yang tadi sertifikat seperti ini loh. Panjenengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu 1. Ya, itu Pak Hussein. Terus yang nomor 3, nah ini Hussein saya kasih 8 poin di pelatihan mandiri. Sertifikat ini Mas. Iya, MM benar. Pelatihan mandiri yang MM. Itu. Ini kan sama kayak punya ini juga. Punyanya? Berarti harus melakukan aksi nyata dulu. Ya, kebetulan Pak Hussein sudah mendapatkan 2024 berapa sih? Itu sudah 3, Pak Hussein sudah ikut sebenarnya, nggak dapat. Padahal Pak Hussein cuma berdua sertifikat. Gitu. Nah, sebenarnya saya menyarankan pelatihan mandiri ke teman-teman itu dikarenakan saya itu sudah tembus semuanya, akhirnya saya tidak adopsi pembelajarannya. Kalau panjenengan bisa menyelesaikan di bulan ini, relatif sampai 3 bulan lagi sudah tembus semuanya. Itu saran saya karena poinnya besar. Untuk pengembangannya minimal 1 lah. Itu kalau saran saya. Kalau panjenengan kalau bisa ya jangan langsung 8. Jangan ukur 8. Saya tidak pernah menyarankan langsung 8. Kalau ada pengembangan yang lain, bolehlah 6, tapi yang lain itu kuantitasnya tambahin. Gitu. Karena informasi yang terakhir yang saya dapatkan ini yang minimal 32 ya, dan minimal 32 tidak lebih. Itu untuk kuantitasnya itu minimal 6. Aturan yang terakhir. Tetapi kalau lebih 32 enak kita. Tidak tahu apakah nanti ke depannya yang sertifikat ini tidak tembus, tapi ketutupan yang sertifikat kayak gila. Itu sebenarnya tujuan saya melebihkan. 40-50 tidak masalah. Tidak masalah itu. Minimalnya 32 gitu. Minimalnya 32. Diganti tidak masalah gitu. Bahwa ada yang lain begitu. Kalau untuk berdebat di sini ada juga sama teman seangkatannya jenengan kalau kita di angkatan berapa? Ya ini kurangnya itu. Di sini saya sarankan suruh ngerja juga. Saya kurang. Oke. Yang mana? Ya. Itu belum disetujui kan? Ini salah belum? Masalah. Udah sampai apa saja ya kita cek. Nomor 1, nomor 1. Nomor 2, nomor 2. Ya, nomor 2. Peserta apa? Komunitas belajar. Berapa di situ? 8. Berarti sama untuk bonus sertifikat. Berapa kegiatan? Bonus jadi. Bonus 2, ayo. 8. 2 sertifikat. Ya, terus 2 poin. Berarti 16 ya? Ya, oke lanjut. Berapa poinnya? Poinnya 16. 32. Yang lain? 5. Susunya itu. Oh, berarti itu 16 ya. Berapa lebih? Berapa? Tapi berapa? Mana lebih 16? Hah? Berarti? Iya, nggak apa-apa. Berarti berapa totalnya di sini? Pas. Pasnya dua.
kalau sudah disetujui kemarin sudah saya sarankan ke teman-teman sekolah jangan, karena kita masih ada pertemuan lagi, kita mau ketemuan lagi semua dulu mana yang masih belum paham nanti kita perbaiki lagi kalau seperti itu disetujui. Tadi itu kalau panjenengan memilih yang nomor 3 itu prinsip ini di kepala sekolah sudah tidak bisa, tidak ada kebijakan seperti itu yang lalu-lalu. Ini kan ini lupa jalur IT dari kepala sekolah atau dibagi. Kalau diizinkan, Kalau diizinkan. khawatir tidak diizinkan sama yang punya operator yang masih terserah. Itu kalau harus berusaha itu laporan itu observasi itu laporan. Kalau misalnya mau ganti ya nggak ganti ya Pak ya. Kalau sekolah nggak. Nah, jika Lewat kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, nanti ketika sudah diganti kepala sekolah, artinya jangan jangan bingung. Kalau di situ masih tetap dengan waktu. Nanti kalau sudah setujui, sudah clear sepakat salaman, nanti dia akan kabur sendiri. Kabur sendiri di situ dia akan dengan. Nah, nanti bedanya seperti ini nanti. Kalau sudah di ada penyesuaian, nah seperti ini. Ya, ini mengenai Pak Husain mengajukan ke saya sebagai kepala sekolah. Saya merasa tak cocok dengan Pak Husain, tak ganti, tak sesuaikan dengan kemampuannya dia, tak dengan ini. Nah, munculnya seperti ini nanti. Waktu dengan bingung, ada penyesuaian dari atas, ini tidak masalah. Gitu. Solusi agar dengan agak bingung, ya sudah dijalani. Terima apa adanya. Ya, ini kita pakai rasionalis saja gitu Pak. Karena kan masih belum berkesan. Hanya buat pembelajaran saja itu nanti selesai. Sudah disalamin, sudah salaman. Salaman benar. Salaman benar. Kalau salah tidak Oh iya, coba dicek di kepala sekolah kalau memang katanya Pak Lulu sudah seperti ini tadi yang kecil. Bau ini Iya, sudah disetujui. Ke kepala sekolah, maksudnya dia punya Pak Lulu. Kepala sekolahnya. Itu kita bertanyakan. Kalau masih belum sepakat, bisa. Ya, yang belum salaman. Itu salaman tapi apa ya? ya. Punyanya siapa? Nomor 1. Gini, yang nomor 1 ini rata-rata banyak yang bingung. Indikatornya tiap orang kan berbeda. Nah, gini Bu, Mas ya juga. Kita memilih RHK dari indikator yang sudah ditentukan, itu kan kita kan berbeda dirinya. Semua merujuk pada poin ketika kita disupervisi. Ketika disupervisi itu apa saja yang disiapkan? Apa saja? Iya. Kalau disupervisi kepala sekolah itu apa saja yang perlu dipersiapkan ketika pembelajaran? Iya. Administrasi kan? Nah, contoh ya, mengenai Pak Husain seperti ini. Ini mengenai Pak Husain. Tingkat upaya membuat pelatihan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar diskusi. Saya tanya ke Pak Husain, bagaimana cara Pak Husain menunjukkan ketika Pak Ali dan Bapak Kepala Sekolah supervisi panjenengan?
Dengan cara apa? Jangan menunjukkan poin ini. Pemberian perhatian dan dukungan sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Dengan cara apa? Dan ke anak-anak Iya, bisa sampai sekarang aja. Saya Pak Ali dan Pak Anang ada di belakang. Saya bagaimana cara menunjukkan poin ini kepada para berarti mengajarnya sesuai dengan itu kebutuhan dalam membaca. semua jelas ya. Poin pentingnya maksudnya ini. Maka ya sini tak kasih penjelasan agar kita sama-sama persepsi ini. Salah satu upaya kita di modul ajar di Februari kita yang perlu dipersiapkan adalah tanggal berapa kita akan mengadakan atau supervisi oleh rekan sekolah sama kepala sekolah. Bisa saja buat tanggal 18 Februari. Nah, kepala sekolah dan rekan senior masuk ke kelas melakukan supervisi. Kita sudah siap. Tetapi yang diatur di Februari itu hanya modul ajar, pilihannya gini. Modul ajar, perangkat ajar atau asesmennya yang diupload file. Tinggal pilih itu ya. Tidak semua. Iya. Apa yang diatur ketika pendidikan supervisi itu? Misal modul ajarnya materinya kebugaran jasmani ketika itu. Nah, maka yang ketika pendidikan supervisi itu yang harus melaksanakan sesuai SPP yang diupload. Bagaimana cara menunjukkan pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar juga? Kalau ini saya menjadi pausen, saya akan menunjukkan di kelas saya ketika saya mengajar bagaimana anak-anak yang kurang kemampuan ini saya berikan bimbingan. Tetapi yang menjadi PR adalah bagaimana cara kita memasukkan kegiatan inti kita itu sesuai pembelajaran kita. Jadi LTP kita itu kita modifikasi. Yang sekiranya ada pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi maksimal 10 MB. Ya. Kalau yang saya upload rencananya modul ajar yang ada di PMN nanti saya modifikasi. Tetapi sampai sekarang saya masih belum mikir materi yang pantas gitu. Ya. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, saya tanya kepada panjenengan. Di sini ada murid tunarungu kelas 1. Ya. Ya. Bagaimana kita upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar? Dengan cara apa kalau menurut panjenengan? Olahraganya. Gerakan. Itu ya. Ini perlu diskusi. Nah, pastikan di sekolah panjenengan kalau kita menunjukkan ini bahwa sesuai kemampuan mereka. Caranya, kalau kita sebenarnya sih ini semua itu tergantung. Kita tidak tahu kalau di sekolah kita itu apakah nanti supervisi dilakukan itu benar-benar apakah juga kita tidak tahu. Tergantung pembatas. Tetapi nanti kalau kita kita akan membutuhkan foto dokumentasi ketika disupervisi mulai awal sampai akhir. Ada kegiatan awal, ada kegiatan pra, ada kegiatan inti dan kegiatan paskanya. Paskanya lebih ke asesmen dan evaluasi kan, itu kita butuh fotonya. Buat apa? Buat nanti dijuri untuk kita sendiri, konsumsi kita sendiri. Tuh. Kalau untuk ini. Nah, kalau untuk saya jadikan punya saya ini ada kesulitan ya. Nah ini. Nah, di sini nanti kalau Pak Ali gambar saya menunjukkan. Nah ini. Di sini kan saya kan menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Nah, saya di sini nanti kalau kali negara saya akan mengadakan program saya di kelas.
Saya kalau di biji muka pagi seperti di kelas bukan di luar. Kalau di luar saya bareng sama Pak Usen, tapi saya fokusnya ke kelas saya. Saya di sini A. Biasanya saya kalau setiap pagi itu simpelnya gini. Saya kalau mengabsen, ini simpel sebenarnya. Itu saya sering menyebutkan misal seperti ini. Andi, hari ini tolong sebutkan kesukaan atau aktivitas yang tadi pagi sudah kamu lakukan. Kadang saya di sini ini hanya sekedar sharing saja nih. Ketika absen itu bisa sampai 15 menit saya absen saja itu karena mereka bercerita. Kenapa saya membuat program itu? Karena fokus saya motivasi belajar nutrisi dari dalam guru yang saya ada. Seperti itu. Nanti panjenengan bisa melihat kembali untuk yang poin nomor 1 itu bagaimana. Itu minimalnya kalau saya mengajar, kalau saya mau menumbuhkan motivasi belajar intrinsik pasti beda punya jenengan nanti. Nah, punya jenengan apa Bu? Apa kegiatannya Bu? Taktiknya Bu? Coba dibaca. Nah, disiplin positif itu banyak. Disiplin positif itu banyak. Umumnya kita itu kalau berbaris, berdoa, kesepakatan kelas, ya pikir kelas itu juga disiplin positif. Nah, bagaimana cara kita menunjukkannya? Di rancangan awal pembelajaran RDP itu kan ada. Di kegiatan awal itu, tunjukkan di situ bahwasanya kegiatan positifnya panjenengan itu ada. Contoh, kalau di kelas kita ya maksudnya ya pagi itu ada speaking, hanya permainan saja itu, dan itu pasti harus terus nanti bikin kita awal seperti itu. Bayangan kita seperti itu cara menunjukkannya. Kok itu bisa tidak? Nah, ini ada yang Ada makan dong. Oh iya, jadi mau sih. Tapi mau saya baru jadi. Oh tidak. Mau saya baru jadi kan. Oke. Punya Bapak Husen di sini kok 1. Nomor 2. Berapa di sini? Ya aku menjadikan berapa Pak? 6. Coba saya Berarti mungkin sudah direkod. Oh sebentar, saya cek. Oh iya, yang ini saya lupa belum cek ya. Untuk yang nomor 2, nah ini yang saya maksud tadi. Saya sudah menyampaikan di kemarin yang awal, boleh 8 Bu, tetapi yang paling penting itu lebih. Jangan pas 32. Punya kapasitas itu lebih ya. 40 kalau tidak salah. Di sini Pak Husen hanya membutuhkan 6 sertifikat dari kegiatan komunitas belajar. Ini 1. Yang kemarin 2. Bukan. Kalau PPM, iya, kalau PPM ini beda. Tapi kalau yang dia bisa PPM masih ini. Iya masih ini. Berarti membutuhkan 6. Ya, komunitas belajar. Yang biasanya seliwer itu, tetapi saran saya jangan. Yang kirim ke grup jangan itu. Nanti tak tarik dengan anak. Lebih tidak baik. Ya yang bukan saya kirim grup itu saja itu masalah itu pengetahuan itu. Tapi ada di nilai. Iya. Sebenarnya kalau kita menganggarkan ini lo mudah. Rencananya gini. Kemarin 1, ini 2. Februari itu 3. Maret 4. Maret 4, Mei itu ada. Jadi pas kayaknya
menilai. Kemarin itu sudah saya sarankan kepada kepala sekolah untuk membentuk salah satu tim membantu menilai. Kalau di sini Pak Ali yang membantu menilai, melihat apakah di dalam aplikasi akuntannya teman-teman ini sudah sesuai. Itu. Benar ini udah usah ya. Sesuaikan ini. Mudah ini itu paling mudah ini. Komunitas belajar ini mudah. Nah ini satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam secara 4 poin. Rata-rata semua 2 sampai 3 jam. Dipastikan seperti itu. Ini loh gampang. Ya. Nah, itu ya. Mana lagi Bu? Yang ini tak? Nah, ini yang MM. Pak Husen hanya berapa sampai Pak? 2. Yang MM 2. Oh iya, 2. 2. Ini 2 punya Pak Husen. Yang punya satu yang belum tembus ada berapa? Yang belum? Yang belum tembus kemarin yang masih validasi. Punya 3. Pelajaran mandiri sih dari PMM itu dulu kan ada di PMM pelajaran mandiri itu yang mengupload aksi nyata ya. Iya. Itu nanti kan setelah mengupload aksi nyata itu kan oleh sertifikatnya. Sertifikat itu ada. Iya. Sertifikat oke. Nah, itu ya. Jadi oke. Ya. Jadi gini, kita manfaatkan mobility, kan Pak? Kita manfaatkan mobility, yo caranya apa jadi di sana di kampung itu kita iso paling tidak kan ada jangka waktu 6 bulan, Januari, Februari, Maret sampai Juni. Masa kan tidak iso, kan Pak? Jadi mungkin suatu saat kita kumpul, kita garap bareng-bareng. Kasih tahu yang paling mudah. Nanti dia sambil persiapkan biar ukurannya seperti ini. Selalu itu eman besar. Mana? Ada 46 kan di sini yang kemarin satu itu baru. Nah, ini yang merdeka belajar itu kan dengan tinggal membutuhkan foto-foto seperti ini saja. Kan mudah kayak ya. Sudah kan ya dengannya, tinggal menunggu validasi. Misalnya 1 bulan paling itu, tinggal ini saja. Ya kembali lagi bukan ini saja, saya kembali lagi ke kemauan kita kalau milih ini. Gitu. Tapi memang kalau kita milih pelatihan mandiri, untungnya kita poinnya besar 8, itu 3 sudah luar biasa, 3 itu enak Pak. Cuma nanti yang perlu kita pikirkan kapan dapat ini. Gitu. Saya malah senang kalau mau fasilitasi dengan asalkan jangan saya kan garap. Saya mau ngapainnya semuanya. Hanya bagaimana itu tinggal ganti sebenarnya, tinggal ganti saja. Kalau saya di sini tuh sudah lengkap, jangan tinggal ganti foto. Jadi itu kan ini kita manfaatkan kegiatan-kegiatan kolektif. Jadi kumpul kalau ini apa dari kita ini, ayo kita ulik gimana, kita ulik. Jadi kita misalnya kita bentuk misalnya negara bareng. Kalau dia kan misalnya tidak tahu, kan kita bisa tanya langsung, bisa konsultasi langsung. Kita apa dia tidak jarak-jarak kan? Kalau yang tidak terlalu lah. Tidak kemarin dan dari tulisan. Iya. Ya. Tapi memang jarang. Ya. Untuk suka itu dengan seperti ini sekarang ini saya pakai. Ya itu. Saya usul lagi. Mas, boleh deh Bang. Nah, satu lagi saya usul. Apakah kegiatan
harus dilakukan di tempat seperti ini, gitu. Apakah kita melihatnya? Kita enggak, bukan deh. Kita biar terlalu apa ya? Serius. Ya, terlalu serius. Misalnya kita duduk kopi bareng, enggak. Dasar hukum untuk membuat sertifikat yang pertama itu saya harus membuat undang resmi operasional namanya ya, kegiatan yang pertama. Terus kemudian itu harus diketahui oleh pengawas dulu. Itu yang pertama. Setelah perannya sudah, undangan sudah, ke pengawas tahu kegiatan yang nomor 2 kegiatannya. Ya foto ini. Itu saya kan rekod itu. Itu mempermudah saya nanti ketika kita mana kegiatannya ditanya. Itu sudah ada rekodnya. Sekaligus foto. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah dokumentasinya, tanda tangannya, tanda buktinya itu. Semisal kalau tidak di tempat resmi, kegiatannya ini yang jadi masalah, dokumentasinya kita seperti apa? Maksudnya kan, kita kan belajar, kan gitu. Misalnya kan kita duduknya satu meja berdiri, itu kan bisa. Boleh, tapi jangan berpikir langsung ke sertifikat. Saya membuat sertifikat. Nah, bukan berarti semua sertifikat yang saya buat itu legal. Masalahnya saya harus bertanggung jawab untuk membuat seperti ini. Saya tanggung jawab. Saya masih konsultasi ke pengawas dulu. Kalau buat sertifikat tidak sampai 2 menit saya bisa, gitu loh. Tapi yang jadi masalah kemarin itu pemilik itu bertanya, apakah kalau sertifikat ini dikeluarkan itu kalau dikeluarkan boleh? Jangan Pak, harus saya yang tahu, mengetahui kegiatan tersebut. Saya itu sebenarnya punya cita-cita itu saya ingin membuat kombel saya yang ini aktif. Ini saya punya kombel dan saya pernah buat. Tidak pernah saya aktifkan. Yang ini. Kombel lama ini sudah sekitar tahun 2021 buat. Rencananya kalau nguling itu mau gitu maksudnya saya. Itu cita-cita saya ini. Cuma 20 berapa minggu. Nah, saya dengan masuk. Nah, saya nggak pernah aktif di sini. Itu kepinginnya nguling itu kita itu sama sekecamatan nguling itu gabung. Nanti kita buat komunitas secara reguler. Itu legal sudah nanti kalau saya buat sertifikat ada kegiatannya. Kalau kita mencakup ke nguling, peti, nih, maka saya ini kenapa? Kemarin saya bilang sama dengan kita lihat ke latar belakang. Kenapa? Di kecamatan Nguling, dua olahraga ini, sampai Ngerodi. Nah, kita kan sudah tahu sendiri dua olahraga yang ada di kecamatan Nguling. Pasti ada. Wah, pasti itu ada. Ya. Kalau di Pusat 3, ya terus terang, gelem. Kita kecil di Nguling. Oleh dari situ saya memang kecamatan di Aku serah, insya Allah bisa menjadi Nguling. Nah, kembali lagi pembahasan kalau panjenengan nanti menginginkan yang non formal pembuatan sertifikat. Nah, itu tadi hanya apa ya sekilas saja dari saya sebenarnya. Kalau itu kepinginan saya dulu, gitu loh. Ya itu sebenarnya alasan panjenengan kenapa saya tidak pernah muncul ikut rapat di Nguling, itu alasannya salah satunya seperti itu. Itu karena formalitasnya kalau di teman-teman yang daerah sana itu kalau menurut saya pribadi ketika rapat pembahasannya itu kan penting. Ya, itu maksudnya saya nggak pernah ikut. Ya seperti itu alasannya saya. Sama rapat itu kan di sini yang dibahas. Nah, iya, makanya kita harus membedakan kita ini siapa. Kita kalau saat kita di Pusat 3 sendiri, kita adakan kegiatan
setelah kita buat KTP kita lakukan praktek gitu kan bisa. Bisa. Ini sebelum kita ada ATP-nya ini. Itu. Karena kita ini bukan guru olahraga, sepakat ya? Iya. Sepakat ya? Iya. Sepakat ya? Kita ini bukan guru olahraga. Ya olahraga doang. Iya, kita bukan guru olahraga. Saya dulu di sini pemahaman awal sebelum saya diklat ya, itu ternyata saya awal dulu saya sekolah itu ternyata sama seperti pemanjenengan. Kita ini guru olahraga. Setelah saya diklat itu ternyata kita salah. Iya, benar, guru kecilkan. Sekarang nama guru kecilkan. Kalau ada yang menyebutkan guru olahraga salah. Biasanya anak-anak harus memperbaiki guru olahraga. Siapa saya bukan guru. Nah, iya. Guru kecilkan juga, bukan guru olahraga. Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Kita santai saja sudah ambil ngobrol saja sejenak. Ada di grup link. Ada di komunitas belajar itu ada, di link cari link itu ada. Itu teman saya adakan seminggu 2 kali. Loh, aku juga enggak ada linknya. Ada. Itu. Di atas itu dari sini kan ada. Di sini kan. Ditaruhkan itu. Saya ini anu. Nomor. Ini aku mungkin bawa itu makan jangan. Sudah dikasih izin. Tapi sampai sudah catat ya kan? Jangan dirubah. Rencananya sampai mau ambil yang mana? Tadi itu sudah. Kamu sendiri, kamu sendiri. Ayo di nomor telepon aja. Jadi ini tak kuat itu kan. Ini aku ini angel nih. Aman. Oh, jadi rasanya ini kan ambil pembeli kiri sana. Sama dia dulu sering-sering ngomong. Apa dia udah sertifikat? Ini loh. Enak kan? Terus Kan apa? kesel mas, sudah sertifikat kesel. Saya di guru Saya sendiri kata-kata. Saya sendiri loh sampai bingung, saya ini loh guru apa? Ini loh. Sudah saya kirim itu di grup. Itu Kan yang ngubah kita luring ke maaf ya ini. Tahun ini baik atau mana ya? Dan kasih pertama. Yang pertama kan tadi untuk apa kemarin untuk pengembangan jadi kasus. Oh, pembelajaran. Di sini meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada inklusi dan pembelajaran. Meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Apa yang itu? Apa? Apa yang nanti? Kita nanti apa? Kalau jenengan langsung dipikir kita sampai. Lengkap sampai nah. Nanti sudah satu karena. Gak apa-apa sudah deh, sampai dengan seadanya saja. Nanti yang senior kita supervisi itu jenengan apa ya? Dia tidak untuk tetapi yang kita punya memang untuk sementara. Sekarang kan belum kita. Kemarin sama kita di kepala sekolah jadi tujuh sisi. Kemarin kepala sekolah. Bukan di kepala sekolah. Oh iya, nggak pernah ikut ya. Kemarin kan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Ini ada. Dua
Iya. Kepala sekolah. Oh, enggak. Sampai sertifikat 4 poin. 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Berarti masih 90 menit itu ya Pak. Loh, makanya cari yang lain. Kita mengikuti dasarnya itu 2 sampai 3 jam. Nah, kayak sekarang ini harus lebih. Ya nanti kan tergantung saya yang atur. Saya buatnya memang normal 3 jam. Gak apa-apa Bu, kayak 90 menit lah. Jangan cari ilmu lah, cari yang lain. Masih lama. Ya, masih 5 bulan lagi. Bulan lagi mas. Ya. Bisa, nah itu bisa Pak. Kayaknya. Meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berbasis pada instruksi pembelajaran. Nah, jadi nanti RPP-nya panjenengan kalau ada bisa dinilai bagus oleh rekan sejawat dengan kepala sekolah, panjenengan jangan keluar. RPP-nya jangan keluar dulu. Jangan materi di kelas. Karena di situ hanya pemahaman kognitif, instruksi. Itu saran saya. RPP-nya hanya itu. Kan ada 3 kali pertemuan. 1 kali pertemuan apa yang dipakai? Ya, di kelas. 1 kali pertemuan 45 menit kan? Nah, itu bagaimana caranya panjenengan? Instruksi di kelas, pemahaman materinya jenengan itu sampaikan dengan cara apa? Kalau saya jadi jenengan, saya di situ akan memakai lab bahasa pembatik itu rolling model. Rolling model itu bermain peran. Jadi anak-anak setelah saya berikan materi, anak-anak akan saya buat permainan berganti peran. Misal ini materi apa yang jadi rencananya sampai di bulan Februari apa? Gini, kalau masalah materi itu kan tergantung kita sebagai pendidik dunia ya. Iya. Misalnya kita ambil yang belakang kita di depan dulu kan jangan. Kurikulum mereka memang seperti Nah, itu. itu. Kita misalnya kalau untuk di sekarang kan misalnya di belakang ada materi tentang kebugaran atau kesehatan apa itu kan gitu. Jadi mungkin itu dimasukkan di depan. Jadi kita kasih materi itu. Jadi artinya modelnya itu teman-teman atau peserta didik dia mempraktekkan apa yang telah di. Nah, idealisnya sekarang itu apa materinya? Sama senam lantai. Saya kelas 1 itu pilihan hidup sehat. Kurikulum makanya saya tidak pernah iya. Apakah nanti pada waktu UTS nanti itu sudah keluar? Loh, makanya dimulai rata-rata pemahamannya masih kurang. Menurut saya ya untuk semua guru. Kurikulum merdeka itu sesuai kemampuan anak dan UTS itu tidak wajib dan boleh. Kita sebenarnya kewajiban kita. Tetapi masalahnya kita tidak S. Kembali lagi ke dana yang tadi bos. Orang-orang bertanya sama. Orang-orang bertanya sama, padahal kemampuan tidak sama. Jujur kemarin UTS kemarin itu sudah saya pakai. Aku saya pakai UTS yang ada di guling-guling gitu. Saya nggak pakai. Saya belum nyampe. Gitu. Saya pakai UTS. Karena masuk saya nah, gitu ya. Kembali ke materi. Contoh, perilaku bersih kelas 1 ya. Nah, contoh Pak Chandra, anak Pak Chandra itu anak saya, kelas 1A. Perilaku bersih. Materi yang saya berikan kemarin adalah materi bersih, menjaga kesehatan kebersihan tubuh. Materi diagnosis yang saya berikan yang pertama adalah anak-anak saya suruh membuat video mencuci tangan di rumah. Tujuannya diagnosis yang saya laksanakan adalah kebiasaan budaya positif. Kembali lagi ke tahap kognitif mereka. Nah, Senin besok ini indra bisa nanti kita share ya. Saya akan membuat model orang dari tepung Senin besok. Nah, pembelajaran yang saya laksanakan adalah model orangnya dari tepung itu saya buat seperti orang lengkap. Nanti pembelajaran yang saya laksanakan adalah bagaimana anak-anak cara memahami. Saya kasih kertas sama sundut. Di sini kertasnya sama sundutnya. Untuk mendidik. Ya, paham ya anak penyakit saya.
Itu saya kalau menerapkan materi itu. Senin besok saya menerapkan itu. Kenapa saya pakai itu enak itu knowing. Ya, itu. Sebelumnya 2 minggu yang lalu materinya sudah saya sampaikan. Cara kebersihan tubuh, cara kebersihan pakaian, mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Itu materi kelas 1 berlaku untuk saya. Nah, nanti dengan role model atau bermain peran dengan alat seperti itu, kan mempermudah anak. Anak-anak akan lebih mudah. Tinggal ngecek tergantung pertanyaan kita. Omongan kalau jebol. Iya. Bisa, Mbak. Meskipun bukan kedebokan bisa. Bisa bebas. Kita punya dulu memang yang dulu itu pernah sering memang pohon Iya. itu kan sudah pernah ada, sudah pernah kita laksanakan bahkan. Tapi itu kita nggak ada pikiran ini ternyata ini KMM seperti ini, ini fungsinya seperti ini, kita kan nggak tahu mas. Kan gitu. Terserah, kalau model terserah jenengan. Yang terpenting anak itu memahami apa yang saya sampaikan. Itu saja taraf titiknya. Meskipun dengan kita misal kayak pohon Boleh. lingkaran cabang Boleh terserah jenengan. Itu. Yang terpenting anak itu sudah memahami. Dan alasan mengapa saya suruh anak membuat video di rumah, yang pertama agar orang tua itu bisa paham bahwasanya kita sebagai guru sudah melaksanakan pemahaman ini loh, pemahaman materi terkait kebersihan tubuh. Itu minimal cara mencuci tangan. Dan saya sampaikan di grup wali murid untuk kegiatan ini bukan hanya terhadap nilai, tetapi nanti akan menjadi kebiasaan anak didik di rumah dan kita hanya berkolaborasi dengan wali murid. Itu kemarin saya seperti itu. Kalau rencananya supervisi, saya akan memakai kelas 1, kelas 4. Iya, biar mudah nanti komunikasinya. Gitu mas, kalau yang seperti itu, ranahnya seperti itu, intinya seperti itu. di sini kan ada banyak. Oke. Biar mungkin kita akan bisa memilih yang mana yang kita disepakati. Yang pertama ini, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan praktik hukum psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian. Jenengan itu kok ada dua ya? Ini lah, memang ada satu. Terus maksud saya di sini kan ada 1, 2, 3, 4 yang bisa kita pilih. Ini kan yang pertama ya? Ya, yang pertama. Terus? Jadi mungkin kita dulu penjelasan dari masing-masing apa? Oh ini tak. Nah, itu kan mungkin kita bisa diterangkan dari satu persatu. Oke. Ini yang pertama, disiplin positif. Tadi yang ditanyakan oleh Bu Ella. Disiplin positif itu kalau menurut jenengan apa saja? Banyak kan? Ya, salah satu contohnya itu baris di depan kelas, menjaga kebersihan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau mungkin yang tidak memakai atribut lengkap itu ketika olahraga itu disiplin positif. Seperti itu mas, kalau yang pertama. Yang kedua, suasana kelas. Di sini bagaimana cara kita ketika kita praktek itu runtun. Runtun artinya isi rata-rata Kalau kita ngajar itu bagaimana kalau ngajar itu Pak sesuai membaca bukannya? Ya, kan kalau rencana belajar kan, tapi jangan tiap hari kan buat. Yang mau belajar yang materi buat. Sekarang kan kita bahas untuk supervisi. Nah, kalau kita ingin memperbaiki pembelajaran kita, kalau pilihan yang nomor 2, kita perbaiki dulu manajemen kelas kita. Ini yang saya maksud. Manajemen kelas kita, terutama kita setiap kali materi pembelajaran minimal membuat modul ajar. Saya seperti itu. 5 kali pertemuan saya mau ajar itu, saya modifikasi sendiri. Nah tujuannya nanti ketika supervisi itu ya tidak harus sama kan, itu kan harus sama, pasti kan ada sama. Yang terpenting itu ada, itu yang nomor 2.
Ranahnya seperti itu. Yang nomor 3 ini ke programnya dengan jangan punya program apa ya saya dengar kemarin itu dikasih jangan punya program apa jangan punya program apa program di kelas itu ya ini ya program-program yang saya kecilkan. Program di sini kan program itu kegiatan yang mana kegiatan tersebut untuk meningkatkan peserta didik lah. Iya, ini kan praktek dukungan psikologis. Rata-rata ini ranahnya kan konseling. Nah, konseling yang kita laksanakan, semisal ada anak yang nakal, super, itu kan dipastikan kita kan nanti akan mengevaluasikan juga sebagai guru olahraga. Dipastikan guru olahraga semua seperti itu. Ono apa-apa untuk tukaran pasti guru olahraga berbentukkan positif itu. Nah, ini seperti ini. Itu. Tahu saya kayaknya sudah itu program BK-nya. Ya. Nah, itu seperti itu. Ada buku di meja saya kalau saya ambil kan gitu. Ya, buku BK sama mulut-mulut itu. Yang nomor ini adalah sama program 4 umpan balik perhatian kepedulian ini program. Nah ini 5 ya 1, 2, 3 ini program semuanya. Nah kalau yang ini tadi itu program yang mana yang tadi juga ya sebelum positif enak ya. Kalau menurut saya yang paling mudah itu disiplin positif. Paling mudah kalau menurut saya, sampai mudah menunjukkannya. Mudah menunjukkannya ketika supervisi. Itu paling mudah kalau menurut saya. Itu tadi gimana? Ganti apa? Ya, enggak punya. Oh iya. Perlu sama tuh Perlu sih. kepala sekolah. Nanti kalau misalnya yang nggak mengikuti kan kurang lebih cuma satu. Enggak apa-apa ya. Dan bisa tenaga aku saya lupa semuanya. Ya, enggak apa-apa. Sama kan kayak aku sebenarnya. Boleh. Sampai sudah berapa yang validasi? Belum sudah masuk Ya maksudnya 3 validasi. Iya. Jawabannya tembusnya itu. Nah, kalau ini program yang saya buat, kalau jelas. Kalau ini, kalau bukan kasus ya bahasa kita studi kasus saja. Kalau yang unek-unek Merdeka Belajar ini, saya lebih ke fasilitasinya, bukan ke konselingnya. Kalau konseling di sini kan kita langsung menghukum. Nah, tetapi kalau ke fasilitasi, saya di sini lebih ke memberikan umpan balik. Artinya ketika anak-anak di sini tidak memakai seragam lengkap, atribut lengkap, anak ini saya tanya, apakah besok masih bisa tidak mengulangi lagi? Kalau besok tidak mengulangi lagi, maka di sini tanda tangan. Itu kalau yang ini. Tapi kalau yang sering ini lebih yang seperti dengan ini. Ada lembaga kesehatan. Nah, ini nanti yang saya tunjukkan ketika saya di supervisi. Dan kebetulan ini sudah ada. Ini lebih ke konseling, lebih ke hukuman. Ya, tindak lanjutnya. Langsung saya suruh duduk di kantor sampai pembelajaran saya selesai. Kalau yang masuk itu ada 2 kalau saya. Kenapa pakai 2? Kalau ini yang lebih relatif ringan lah. Ini untuk program saya guru penggerak. Kalau yang ini untuk berkas saya ketika saya supervisi akademik. Itu dia Pak. Iya. Kalau iya tapi di sini kalau ini lebih Oh iya. itu kalau saya seperti inilah. Kalau jenengan pilih yang itu Pak, yang disiplin positif atau dan sebagainya. Enak kan? Gampang. Udah kan? Tinggal buat saja. Tuh.
Kita tak menentang kita kesurupan beli. Kerjanya ini. Tapi tak belum. Pada berkomentar sekali. Ayo. Lagi pemain. Nah, sertifikat itu juga apa? Kayak dia, beli apa menjadi mana? Saya langsung Terima kasih atas perhatiannya untuk rekan-rekan sekalian di Pusratika. Saya jika ada kurangnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya bagaimana tinggal ambil saja. Insya Allah saya ikhlas dari kami selaku pembantu memfasilitasi panjenengan terkait kinerja. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.